Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang masalah halal bihalal, di mana halal bihalal ini kalau kita buka kamus bahasa Arab itu tidak ketemu. Kalau halal ada halal, kalau halal ada dalam bahasa Arab, halalun itu ada, itu ungkapan, di antara maknanya adalah ungkapan merelakan. Maka kalau kepada Allah namanya istighfar, kalau pada sesama namanya istihlal. Falyastahli kata Nabi. Jadi hendaklah dia minta halalnya, minta kerelaannya. Makanya kalau kita bertransaksi dengan orang Arab, kalau udah deal saling rela, halal halal, nah, itu berarti deal sudah. Itu seperti, kalau haram berarti belum. Itu seperti itu. Istilah halal bihalal itu bisa jadi bagian dari kreativitas masyarakat Indonesia dalam berbahasa Arab. Muncul istilah halal bihalal, maksudnya saling merelakan. Aslinya dulu praktiknya halal bihalal itu kan semacam media sosial. Nah, saya ditanya orang itu, bagaimana hukumnya halal bihalal? Saya jawab, ini hukumnya sama dengan Facebook. Saya bilang, hukumnya sama dengan IG, sama dengan media-media sosial yang lain. Maka orang tua dulu itu membuat satu acara yang dikenal dengan istilah apa tadi? Halal bihalal, semacam media sosial, media silaturahim. Jadi media silaturahim, menyambung kekerabatan, menyambung persaudaraan, sehingga orang bisa ketemu dalam satu waktu. Maka ini merupakan bagian tradisi yang baik. Loh, ini tradisi Ustaz? Ya, tradisi. Dan dalam Islam, tradisi itu, kalau Bapak Ibu pernah belajar usul fikih, tradisi itu diistilahkan dalam usul fikih itu dengan istilah al-urf atau al-adah. Al-urf itu adalah kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu, atau al-adah, kebiasaan. Di dalam usul fikih itu ada al-adah al-fasidah, ada al-adah as-salihah. Ada tradisi yang bersesuaian dengan syariat, ada tradisi yang bertentangan dengan syariat. Nah, untuk al-adah as-salihah, adat yang bersesuaian dengan syariat, ini bahkan bisa menjadi al-adah al-muhakkamah, bisa menjadi dasar hukum bahkan. Makanya para ulama menetapkan al-aslu fil adati al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya adat kebiasaan itu adalah boleh hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Mana dalilnya? Ini bukan saya yang pakai dalil, ulama yang pakai dalil, bukan saya. Di surah Al-A'raf ayat 199 itu Allah berfirman, wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Perintahlah dengan 'urf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Al-adah al-muhakkamah, al-urf itu dalilnya itu wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Perintahlah dengan 'urf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Al-urf itu adalah kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu. Terus, dan halal bihalal ini perihal muamalah, bukan perihal ibadah mahdhah. Jadi ini seremonial, bukan ritual. Jadi kalau muamalah, kaidahnya jelas, al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya muamalah adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Nah, ini diantara kemudian yang perlu kita ketahui terkait dengan kalau Anda nanya hukumnya halal bihalal. Nah, dan inti dari halal bihalal itu tadi media silaturahim, media menjalin ukhuwah persaudaraan yang disimpulkan dalam ijtihad para ulama-ulama kita terdahulu dalam konteks fikih keindonesiaan. Konon yang mempopulerkan adalah Allahyarham Ki Haji Abdul Wahid Hashim, Menteri Agama saat itu. Mengenai silaturahim dan persaudaraan, ini tentu adalah merupakan bagian dari hal yang diajarkan dalam Islam. Ada sebagian orang yang mungkin berkata begini, tapi acara halal bihalal itu
tidak dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana dalilnya misalnya gitu ya. Itu sama dengan orang yang bertanya begini, mana dalilnya sekolah SD, SMP, madrasah sanawiyah, aliyah, atau mana dalilnya masuk pesantren dengan jenjang pendidikan dalam pesantren. Ya kalau Anda nanya dalil dalam pengertian contoh, ya mungkin kita tidak temukan. Tapi bukan begitu cara bertanyanya. Bertanyanya barangkali begini yang lebih tepat itu. Kenapa anak Anda dikirim untuk sekolah, dikirim masuk di madrasah, dikirim masuk pesantren? Jawabannya untuk mencari ilmu. Mana dalil mencari ilmu? Banyak. Untuk apa? Jadi jangan tanya mana dalilnya halal bihalal kalau bahasa kita. Kalau bahasa kita barangkali lebih tepatnya untuk apa halal bihalal itu? Untuk menjalin silaturahim. Dalil silaturahim banyak dalilnya itu. Bisa dipahami enggak? Nah, sekarang itu kadang sebagian kita itu terjebak oleh pertanyaan yang menjebak. Sehingga kemudian sebagian kita itu selalu menuntut adanya contoh dari pertanyaan itu. Jawaban dari pertanyaan itu menurut adanya contoh. Padahal tidak semua sunnah itu lantas dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada sunnah qauliyah, ada sunnah takririyah, ada sunnah fi'aliyah. Jadi kalau ada orang menuntut contoh, berarti dia memahami sunnah itu hanya sepertiga saja, padahal masih ada 2/3 yang lain. Itu belum kalau nanti kita pahami dalam pengertian sunnah hamiyah dan lain sebagainya. Takoh, nggak ada ruginya. Seorang mukmin itu nggak ada ruginya. Jadi makanya seorang mukmin itu di semua urusannya menakjubkan, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Kemudian yang kedua, aku minta kepada Allah agar umatku jangan sampai diuji oleh Allah dengan kemiskinan yang sangat, dan Allah kabulkan. Maka saya mohon maaf sekali, kalau sampai di antara kita ada yang diuji oleh Allah dengan kesulitan yang amat sangat misalnya, maka salah satu yang harus kita koreksi kembali adalah jangan-jangan ada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak kita tegakkan, dan atau kemudian kita tinggalkan, dan atau juga kemudian kita kurang bersolawatnya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita rajin bersolawat untuk beliau, kita tegakkan sunnah-sunnah beliau, jaminan dari hadis ini kita tidak akan diuji oleh Allah dengan kemiskinan yang sangat. Mungkin orang kurang tapi tidak akan kekurangan. Mungkin orang itu kurang tapi tidak akan kekurangan. Kenapa? Karena dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dimengerti insyaallah ya. Itu yang kedua, ini dikabulkan oleh Allah kata Nabi. Yang ketiga kata Nabi, aku minta kepada Allah agar umatku menjadi satu saja. Nabi risau, tidak ingin umatnya seperti orang Yahudi yang terbelah-belah, seperti orang Nasrani yang terbelah-belah, seperti Majusi, seperti Sobiun penyembah dewa-dewa yang terbelah-belah saat itu. Nabi ingin umatnya jadi satu saja. Kata Nabi, yang terakhir ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Perbedaan itu memang ditakdirkan. Jadi perbedaan itu apa? Ditakdirkan. Tapi ingat, bersaudara itu disyariatkan. Jadi perbedaan itu ditakdirkan memang. Dan ini dikuatkan dengan firman Allah juga dalam Al-Quran, diantaranya nanti di surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat 48 itu, di mana Allah berfirman, walau, saya langsung baca pada poinnya ya, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kalau Allah mau, Allah jadikan kalian umat yang satu saja. Kalau Allah mau. Jadi kalau Allah mau, Allah jadikan kalian umat yang satu saja kalau Allah mau. Tapi Allah tidak mau. Allah maunya kita berbeda. Walakin liyabluwakum fima atakum.
Akan tetapi Allah ingin menguji kalian terkait dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Perintah Allah cuma satu dalam ayat itu kalau kita ingin selamat. Apa perintahnya? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'a. Kepada Allah lah tempat kembali kalian semuanya. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti Allah yang akan putuskan terkait dengan apa yang kalian sengketakan itu nanti. Makanya kita tidak usahlah sibuk gontok-gontokan, saling menjatuhkan. Sibuklah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Walaupun berbuat baik pada kerabat, kata Nabi, kalau ibu bapak baca kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-36 itu ada hadis yang menyebutkan infak kepada karib kerabat pahalanya lebih besar daripada infak fisabilillah. Karena kata Nabi kalau infak kepada karib kerabat punya dua nilai, satu nilai sedekah, dua nilai silaturahim. Jadi itu berbuat baik pada kerabat itu juga punya nilai silaturahim. Tapi silaturahim yang besar nilainya itu yang tadi, memperbaiki hubungan dengan orang yang merusak hubungan dengan kita. Jadi termasuk ukuran baiknya iman seseorang adalah ketika seseorang itu punya semangat diantaranya menjalin silaturahim. Seneng bersaudara, bukan seneng bermusuhan. Karena ada orang itu senengane musuhan. Bahkan perkara yang sepele itu bisa memicu putusnya rahim. Nauzubillah min syarri dzalik. Maka datangnya kita jenengan kemarin yang mudik itu untuk menemui saudara karena cinta karena Allah, maka insyaallah dan semoga jenengan semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Jadi siapa yang mendatangi saudaranya, menemui saudaranya karena mencintainya karena Allah, maka balasannya apa tadi? Cinta dari Allah. Semakin kita mencintainya karena Allah, semakin kita akan dicintai oleh Allah. Hadisnya Sahih Muslim. Ini dalilnya mudik. Dikatakan sesungguhnya hamba yang dicintai di sisi Allah adalah yang mencintai Allah lewat hambanya, dan yang mencintai hambanya karena Allah. Di muka bumi ia pun memberi nasihat. Jadi dia sibuk memberikan nasihat pada orang lain. Jadi ciri hamba, kata Hasan Basri, ciri hamba yang dicintai oleh Allah adalah dia mencintai Allah melalui hambanya, dan mencintai hambanya karena Allah, dan kemana-mana menebar nasihat. Masya Allah. Itu di antara ciri orang yang dicintai oleh Allah. Mencintai Allah melalui hambanya maksudnya bagaimana? Ingat ya, syarat kemuliaan itu dua. Syarat kemuliaan itu dua, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Surah Ali Imran ayat 112. Wa duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada, kecuali dengan tali hubungan baik mereka dengan Allah dan tali hubungan baik mereka dengan sesama. Berarti apa? Kalau kita ingin tidak terhina, perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan sesama. Maka kalau di rumah suami istri masih mau saling mengingatkan dan mau diingatkan, orang tua dan anak masih mau saling mengingatkan dan mau diingatkan, maka kehidupan rumah tangga itu masih sehat. Tapi kalau di rumah itu suami tidak mau diingatkan, istri juga tidak mau diingatkan, anak juga tidak mau diingatkan, dan tidak mau saling mengingatkan, berarti kehidupan dalam keluarga itu sudah tidak sehat. Indikator sederhana rumah itu sehat diantaranya itu, ketika fungsi saling mengingatkan itu masih berjalan dengan baik. Tapi kalau fungsi saling mengingatkan sudah tidak berfungsi dengan baik, berarti bermasalah. Karena kalau ingin beruntung, kalau kata Allah apa? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sementara aku yang mewah kaya raya, bahkan tidak kutemukan seorang pun yang rela mati dengan tulus karena saya. Dan kita tahu dalam catatan sejarah ketika perang Yarmuk itu bahkan pasukan Romawi sampai kakinya dirantai karena takut lari. Kesetiaannya tidak ada, padahal mereka itu negeri adidaya. Sementara Nabi Muhammad SAW yang nggak punya kantor kepresidenan itu, yang kantornya masjid itu sahabat-sahabatnya bahkan rela mati
demi beliau dengan sangat tulus. Kenapa? Karena Allah yang melunakkan hati. Maka catat baik-baik, bukan selain Allah yang mampu mengkaitkan hati, tapi siapa tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang itu titik kasih sayang penghubung hati. Kasih sayang itu tali, kasih sayang pengikat diri. Dari kasih timbul simpati, dengan sayang ada persaudaraan. Kerana kasih ingin berbakti, saling sayang, maaf memaafkan. Kasih sayang itu baja, kasih sayang penyubur jiwa. Kasih sayang itu